Are you ready for our class today? Apakah anak-anak Bunda sudah siap untuk kelas hari ini? But wait, before we start our class today, let's pray Basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, good morning my students. How is everything there? Hopefully you are always healthy and cheerful. Bunda selalu berdoa semoga anak-anak Bunda dalam keadaan sehat dan ceria. Alright, before we begin our class, I'll have a warming up. Nah, sebelum kelas kita mulai, Bunda akan memberikan sebuah pemanasan. Jadi silakan anak-anak Bunda mengikuti apa yang Bunda minta. Misalnya, ketika Bunda berkata big, silakan anak-anak Bunda melebarkan tangan selebar mungkin. Nah, ketika Bunda berkata small, silakan anak-anak Bunda membuat a little circle atau lingkaran kecil. Nah, sudah paham? Kita langsung coba saja ya pemanasannya. Ingat, anak-anak Bunda ikuti gerakan yang telah Bunda ucapkan. Oke, big, small. Kita coba ya. Hal ini dapat melatih fokus dari anak-anak Bunda. So it can train your focus. Let's start. Mari kita mulai. Big, small, 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 big, 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 small, small, big. Oh tidak, big itu besar. Ingat, harus lebih fokus ya. Let's try once again. Mari kita mulai satu kali lagi. Big, small, big, big, small. Nah, sekarang anak-anak Bunda coba sendiri di rumah. Big, big, small, small, big, small, 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 small. Sudah bisa? Oke, berarti Bunda anggap anak-anak Bunda sudah fokus ya untuk pembelajaran kita hari ini. So, what will we learn today? Apa yang akan kita pelajari hari ini? Today we are going to learn about introduction. Hari ini kita akan membicarakan tentang perkenalan. Namun, perkenalannya fokus pada perkenalan pribadi dan perkenalan orang lain. Nah, untuk materinya silahkan menyimak video berikut ini. So, please watch the video to understand the materials. Here we go! Okay, today we are going to learn about introduction. Are you ready? Let's get started. What will we learn today? Today we will have 4 main topics. They are introduction, dialogue, to be, and assignment. Jadi yang pertama kita pelajari adalah perkenalan, yang kedua contoh dialog, dan yang ketiga to be, dan yang terakhir adalah tugas. Let's begin with introduction. Mari kita mulai dengan perkenalan. This topic we are going to study about 2 kinds of introduction. Jadi pada topik ini kita akan belajar 2 jenis perkenalan. The first one is introducing myself atau memperkenalkan diri sendiri, dan yang kedua introducing others atau memperkenalkan orang lain. Jadi yang akan kita pelajari adalah perkenalan diri sendiri dan perkenalan orang lain atau memperkenalkan orang lain. Okay, before we start our class, I'll give you a question. Sebelum Bunda memulai pembelajaran, Bunda mempunyai sebuah pertanyaan atau Bunda akan memberikan sebuah pertanyaan. So, which one is introducing myself and which one is introducing others? Yang mana yang perkenalan diri sendiri dan mana yang memperkenalkan orang lain? Oke, silahkan anak-anak Bunda baca terlebih dahulu. Please read the passages. Silahkan anak-anak Bunda membaca teksnya terlebih dahulu. Okay, finished. Which one is introducing myself? Yang mana yang memperkenalkan diri sendiri? Yes, yang memperkenalkan diri sendiri adalah teks bacaan di sisi kiri, dan yang memperkenalkan orang lain adalah teks bacaan di sisi kanan. Oke, selanjutnya akan kita bahas satu persatu. We'll discuss it one by one. We begin our discussion with the dialogue. Jadi, kita akan memulai diskusi kita dengan menggunakan contoh dari dialog percakapan. Here we go. This is the example of introducing myself. Ini adalah contoh untuk perkenalan diri sendiri. Nah, sebelumnya pada kelas Active English kita telah membahasnya bukan? Silahkan diingat-ingat ya.
Nah, ini adalah contohnya. Here it is. Good morning. Let me introduce myself. I'm Farah Kamila. You can call me Farah. I'm from Sumatera Selatan. Now I live in Jogja. I'm a student of Teladan Junior High School. Thanks. Nice to meet you all. Goodbye. Nah, itu adalah contoh untuk perkenalan diri sendiri. So, we just talk about ourselves. Jadi, kita hanya membicarakan tentang diri kita sendiri, bukan orang lain. Is the example of introducing others. Yang ini adalah contoh perkenalan orang lain. So, there are 3 men there. Ada 3 orang laki-laki di sana. They are Mr. Budi, Mr. Vano, and Mr. Kim. Nah, Mr. Kim ini akan memperkenalkan Mr. Vano ke Mr. Budi. Jadi, Mr. Kim berkata, "Let me introduce you to Mr. Budi. Mr. Budi, he is Mr. Vano. Izinkan saya untuk mengenalkanmu kepada Pak Budi. Pak Budi, ini adalah Pak Vano." Lalu, Pak Budi menanggapinya dengan mengatakan, "Oke, nice to meet you, Mr. Vano. Senang bertemu denganmu, Pak Vano." Lalu, Pak Vano menjawab, "Nice to meet you too, Mr. Budi. Senang bertemu denganmu juga, Pak Budi." Jadi, sebelumnya Pak Kim dan Pak Budi telah berkenalan. Nah, Pak Vano merupakan orang baru atau orang yang belum dikenal. Jadi, Pak Kim mengenalkan Pak Vano kepada Pak Budi. Nah, itulah adalah contoh untuk perkenalan orang lain atau introducing others. Let's studying about introduction, we will also learn about to be. Nah, selain belajar tentang perkenalan, kita juga akan belajar tentang to be. Jadi, pembahasan to be merupakan fokus kebahasaan yang akan kita bahas untuk hari ini. Nah, apa itu to be? Let's continue with the next slide. Using to be atau penggunaan to be. Nah, to be merupakan salah satu kata linking verb atau kata bantu untuk menyambungkan sebuah kalimat. Contohnya, I menggunakan am, you, we, they menggunakan are, he, she, it menggunakan is. Contohnya adalah I am a student. Saya adalah siswa. Jadi jika sudah menggunakan am, tidak usah memakai is ya. Kalau I itu to be-nya adalah am. Jadi tidak boleh I am is a student. Nah, sangat tidak boleh. Jadi jika penggunaannya subjeknya adalah I, maka to be-nya adalah am. Hanya I dengan am. Sudah, itu saja. Tidak usah memakai is. Contohnya, yang kedua, you are smart. Jadi, penggunaan you hanya menggunakan to be are. Tidak usah menggunakan to be yang lain seperti is. You are is smart. Tidak boleh. Karena you hanya menggunakan are. You are smart. Itu saja sudah cukup. Contoh yang ketiga adalah they are farmers. Mereka adalah petani. Contoh yang keempat, Mela and Freya are sad. Nah, karena merupakan jamak atau lebih dari satu subjeknya, jadi kita menggunakan to be are. Karena ada Mela dan Freya. Mela and Freya are sad. Contoh yang lain adalah Ronnie is cute, he is thin. Jadi kalau subjeknya he menggunakan is. The sky is blue, it is clear. Nah, langitnya berwarna biru. Langitnya tampak jelas. It di sini menggantikan kata the sky. Jadi it refers to the sky. Jadi untuk it to be-nya adalah is. Dan yang terakhir, the animals are tame. Nah, hewan-hewannya jinak. Berarti animals karena lebih dari satu, maka to be-nya adalah are. Ingat ya anak-anak bunda, I menggunakan am, you, we, they menggunakan are, he, she, it menggunakan is. Now it's time for your assignment. Waktunya untuk tugas anak-anak bunda. Assignment is doing the worksheet about arranging words and write the meanings. Jadi, untuk tugasnya adalah mengerjakan worksheet tentang mengatur atau menyusun kata yang acak dan menulis artinya. Silakan pekerjaan itu ditulis di buku tulis atau boleh diketik. Lalu jangan lupa untuk mengumpulkan tugasnya di web e-learning. Nah, jika dalam buku tulis, jangan lupa ambil foto pekerjaan anak-anak bunda lalu diupload di web e-learning. Jika pekerjaan anak-anak bunda dalam bentuk dokumen, jangan lupa filenya dikirimkan ke web e-learning.
all for our materials today and goodbye. Have you watched the video? Apakah anak-anak Bunda sudah menyimak video materi pembelajarannya? Great job if you have watched the video. Bagus sekali jika anak-anak Bunda sudah menyimak video materi pembelajarannya. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini tentang introduction and to be, tentang perkenalan dan to be. Nah, untuk tugas anak-anak Bunda, apa ya tugasnya untuk hari ini? So, what is your task today? Apa tugasnya untuk hari ini? Nah, tugasnya silakan anak-anak Bunda menyusun kalimat acak atau kata-kata acak menjadi sebuah kalimat yang utuh. Jadi, tugasnya adalah menyusun kata-kata acak menjadi kalimat yang utuh. Nah, untuk itu anak-anak Bunda silakan melengkapi worksheet yang telah Bunda kirimkan ke web e-learning. Setelah itu, anak-anak Bunda mencari terjemahan atau menerjemahkan kalimat yang telah disusun dengan rapi. Itu saja tugas untuk anak-anak Bunda. Nah, untuk menambah wawasan anak-anak Bunda, silakan anak-anak Bunda dapat menyimak video dari Bunda